Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa, saya Subhan Abu Rizal bisa menjumpai Anda di kesempatan ini di Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Tentu pertemuan kita ini akan bisa menambah hasanah bagi kita semuanya, karena di Media Center akan selalu kita hadirkan beberapa narasumber yang tentu bisa membuka wacana, membuka hasanah bagi kita semuanya untuk bisa bersikap lebih pas terhadap situasi yang saat ini ada. Baiklah, pemirsa, di saat ini bahagia sekali di studio Media Center sudah kehadiran tamu kita yang sengaja kita hadirkan untuk memberikan penjelasan, memberikan wacana ataupun hasanah kepada pemirsa terhadap di kejadian ataupun momen-momen di saat ini. Saya sudah kehadiran tamu kita, yaitu tentu Anda sudah kenal dengan beliau. Beliau adalah Gus Wahab, ya sudah kenal semuanya saya kira. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kehadirannya di studio Media Center ini. Gimana kabarnya Gus? Sehat-sehat? Alhamdulillah, berkat doa restu panjenengan. Ya, terima kasih kehadirannya di Media Center ini. Tentu harapannya adalah bisa menambah hasanah bagi pemirsa semuanya. Saya sendiri juga berharap mendapat hasanah. Tentu harapan sehat, apalagi ini di bulan istimewa ini. Ya, kesempatan saat ini Gus, ya. Ini kan bulan Muharram. Ya, bulan Muharram itu bagi umat Islam tentu adalah bulan yang istimewa, bulan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi juga yang perlu kita lihat juga bahwa bertepatan dengan bulan Muharram itu ada bulan Suro. Bulan Suro yang merupakan bulan Jawa, ini juga cukup istimewa bagi orang. Cukup keramat, bukan hanya istimewa, tapi biasanya keramat. Disebut bulan keramat. Oh gitu. Kalau di Islam bukan keramat ya, tapi ya istimewa, mulia. Gitu. Bulan Muharram, dan kita ucapkan dulu selamat tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah bagi segenap muslimin dimanapun berada. Ya. Semoga satu tahun ke depan panjenengan semua senantiasa diberi kebaikan, dan satu tahun yang berlalu kesalahan-kesalahan kita semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu inti dari doa kemarin ya. Doa tahun baru untuk orang doa tahun baru intinya di situ. Itu harapannya memang saat ini kita sudah masuki di tahun baru Hijriah, yaitu 1445 Hijriah. Ya. Kalau tahun Jawa saya tidak hafal ini Gus, terus tahun berapa saya? Sami, karena kita bukan penganut pola, bukan penganut tahun Soko. Ya, tahun baru Hijriah yang diawali bulan Muharram ini banyak di antara kita memang sudah diberitahu bahwa bulan Muharram itu adalah bulan mulia. Ya, kita mohon bagaimana keistimewaan atau kemuliaan bulan Muharram itu, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukaddimah ikut panjenengan Pak Yai Subhan. Belum kiai atau tidak kiai ya saya ya. Alhamdulillah. Enggak pantas kiai saya nih Gus. Ya seperti ini saja. Sama sebenarnya. Tapi intinya saya kepengen selalu bertemu dengan banyak kiai, termasuk jenengan kita hadirkan ini kan yang beruntung saya sebenarnya. Karena saya tidak sowan kiai, tapi kiai yang hadir. Bukan sowan ke saya ya. Hadir. Wah, ini namanya kiai di Pulau Kodo. Alhamdulillah. Memang Allah pasti mempunyai rahasia-rahasia tertentu dengan memilih hal-hal yang istimewa dan diistimewakan oleh Allah.
Di antara ketetapan Allah bahwa inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahr. Ya, di mata Allah bulan-bulan yang dipilih itu ada 12 bulan. Dan oleh Allah sendiri dipilihkan di rangkaian ayat itu ada kalimat minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan yang keempat-empatnya itu adalah mulia. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 bulan ini dipilih oleh Allah dijadikan bulan-bulan yang mulia. Dan orang-orang tradisi jahiliyah sebelum Islam datang juga memuliakan 4 bulan ini, sehingga di 4 bulan ini ada sebuah kesepakatan tak tertulis untuk tidak berperang. Untuk tidak berperang. Salah satunya tidak diperkenankan melakukan peperangan di 4 bulan ini. Artinya secara tidak langsung, karena dari rangkaian sejarah munculnya budaya di Makkah ini tidak lepas dari budaya agama-agama sebelumnya. Jadi nampaknya memang perilaku yang ada di agama-agama yang sebelum Nabi Muhammad SAW itu juga sudah memuliakan bulan ini. Jadi indikasinya dari salah satunya tradisi di Makkah yang mereka keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Ibrahim, dan keturunan dari suku-suku yang lain di sekitar Makkah itu, mereka memuliakan bulan ini, berarti ini juga bulan yang istimewa. Dan tentunya dari nabi-nabi sebelumnya juga seperti itu. Sehingga pengakuan bahwa bulan Muharram ini bulan yang istimewa ternyata tidak hanya berlaku dari sudut pandang agama Islam, tapi dari sudut pandang sejarah. Sudut pandang sejarah ini juga menggambarkan seperti itu. Termasuk masuknya bulan Muharram di Jawa. Di Jawa bulan Suro, di Jawa ini kan juga salah satu bulan yang diistimewakan. Artinya memang tidak mungkin ada semacam kesepakatan, konsensus yang tidak tertulis di hampir semua budaya, kalau itu memang tidak mengandung unsur yang istimewa. Jadi memang ada rahasia Allah yang memang ada di bulan-bulan Muharram ini. Dan perjalanan sejarah, Allah sendiri pertama penyebutan nama Muharram di antara bulan-bulan yang lain, selain istilah yang dipakai untuk penyebutan nama bulan Muharram, ini Muharram ini maknanya dimuliakan. Bukan Mukarram ya? Bukan Mukarram ya. Tapi Muharram. Ini bulan yang dimuliakan. Sedangkan bulan-bulan yang lain disebut karena ada alasan-alasan tertentu. Tapi khusus untuk bulan Muharram, penyebutannya saja disesuaikan dengan status bulan yang dimuliakan. Jadi penamaannya saja sudah penamaan bulan yang kalau diambil terjemah arti leksikalnya kan Muharram ini dimuliakan. Dari sudut penamaan saja ini sudah memberikan gambaran berbeda dengan yang lain. Ini artinya dari penamaannya saja sehingga pemuliaan dijadikan sebagai sebuah nama bulannya sendiri. Ini sudah mengandung satu unsur rahasia yang tersendiri. Ini dari sisi penamaan. Kemudian Allah menentukan bahwa bulan Muharram ini dipilih salah satu dari 4 bulan yang mulia tadi. Ternyata juga diaplikasikan oleh Rasulullah dalam implementasi kehidupan beliau di kesehariannya, sehingga beliau menyebutkan bulan yang paling utama untuk
berpuasa atau puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Gitu. Kalau seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menentukan bahwa setelah bulan Ramadan, bulan yang paling utama untuk puasa adalah Muharram, tidak mungkin apa yang disampaikan Rasulullah ini tidak mempunyai kandungan rahasia. Ya. Maka pasti ada rahasianya sehingga beliau menyebutkan bahwa bulan yang paling utama, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa Muharram. Ada tuntunan lebih detailnya mungkin bisa dijelaskan, Gus. Jadi apakah puasa sehari dari awal atau 10 hari atau ya di bulan Muharram itu? Tentang puasa Asyurul Hurum, puasa yang dipilih oleh Rasulullah di bulan-bulan mulia itu memang tidak diberikan tuntunan yang spesifik secara umum, secara umum dahulu. Artinya memang Rasulullah itu sangat gemar berpuasa di Asyurul Hurum. Yang tadi di ayat tadi disebutkan bahwa ada 12 bulan di sisi Allah, yang keempat bulannya adalah bulan yang mulia tadi. Di Asyurul Hurum ini Rasulullah sangat sering berpuasa. Ini secara umum untuk Asyurul Hurum. Sehingga di hari apapun, di tanggal berapapun, berapa hari pun, atau bahkan 1 bulan penuh untuk di Asyurul Hurum, yaitu Dzulqa'dah, Salo kalau orang Jawa, Dzulhijjah besar, kemudian Muharram Suro, kemudian Rajab. Ini puasa berapa hari pun, di hari apapun itu bagus. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah, termasuk sering berpuasa penuh kadang 1 bulan di Asyurul Hurum ini. Dan ini memang keistimewaan yang dipilih oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah mungkin memaklumi kalau umatnya termasuk orang Nganjuk ini, termasuk kita ini tipikal orang yang males puasa, sehingga Rasulullah bahasanya hanya menganjurkan. Nah, itu yang umum. Kemudian yang secara spesifik, Rasulullah menganjurkan berpuasa di tanggal 10 Muharram. 10 Muharram. Dan Rasulullah juga melakukan. Satu ketika Rasulullah mulai berangkat hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian sampai di Madinah, Rasulullah melihat orang Yahudi di sana berpuasa di tanggal 10. Berpuasa di tanggal 10 Muharram. Terus ketika ditanya Rasulullah, kenapa berpuasa? Jawab orang Yahudi, karena di tanggal 10 Muharram ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Nah, ketika mendengar jawaban itu, respon Rasulullah, kalau kalian berpuasa karena menghormati selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, maka kami lebih berhak, lebih mulia, lebih pantas untuk berpuasa. Dan Rasulullah sangat menekankan untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Dan 10 Muharram ini nih, dalam bahasa Arab disebut dengan istilah Asyura. 10 Muharram ini dari Asyar, kemudian disebut Asyura. Ilat Jawa, ya ilate Jawa, tiang Jawa ini juga patek telaten kang ngucapne kang abot-abot. Akhirnya menjadi suro. Oh gitu ya. Jadi awalnya dari situ, istilah suro itu bisa jadi dari itu. Sangat identik, sangat dekat ke situ. Itu kan mungkin dari gaya Sultan Agung Hanyokrokusumo yang mencoba memadukan antara tahun Saka dengan tahun Hijriyah yang disebut Hijriyah Jawa, dijawakan Hijriyah bulan-bulannya, sehingga muncul Selo Besar Suro Safar. Nah,
Terkait dengan ini sudah masuk di Jawa ya, tahun Jawa atau Soko ya. Itu bulan Suro yang bersamaan dengan bulan Muharram saat ini. Kalau umat Islam tentu Rasulullah tadi juga banyak menganjurkan berpuasa karena keistimewaan bulan Muharram. Ya. Orang Jawa apalagi ini mengkeramatkan, bukan sekedar ini tapi mengkeramatkan bulan Suro. Pada bulan Suro beberapa hal dilarang dan beberapa hal juga sangat dianjurkan, misalnya banyak puasa, puasa ala Jawa mungkin seperti itu, atau melakukan ritual-ritual kejawaan gitu. Kejawen ya. Itu gimana Gus? Artinya apakah ini terinspirasi oleh tuntunan Muslim atau memang orang Jawa memang meyakini di bulan Suro itu ya memang ada keistimewaan sebagaimana orang Yahudi di Madinah tadi? Sejujurnya, saya sendiri bukan tipikal seorang praktisi. Tadi disebutkan di awal bahwa katanya ini praktisi ruqyah, tukang suwuk, ya. Tapi saya ini tukang suwuk ingkang luweh murni gunakne suwuk. Artinya saya ini tipikal tukang suwuk yang tidak bisa tembus ke dimensi supranatural dan dimensi jin ke sana. Namun dari pengalaman, orang Jawa, wong Jawa, sesepuh Jawa niku bukan rata-rata mereka tidak sekedar melakukan ritual karena sebuah kepercayaan yang sifatnya mitologi belaka, tidak. Oh gitu. Sama juga orang Jawa ya kalau begitu. Iya. Artinya tidak semua orang Jawa yang melakukan tirakatan itu mesti selalu berdimensi mitos saja tidak selalu. Tapi tidak menutup kemungkinan, Ya. Kita mungkin perlu sekali tempo kita cross check. Artinya cross check itu kita mendatangkan seorang praktisi supranatural yang mereka bisa tembus ke alam yang tidak dimensi kelihatan jin itu. Ya, dimensi. Kita mungkin perlu suatu saat mendatangkan mereka untuk bagaimana kita mempertemukan kenapa begini dengan Jawa. Nah, di perspektif ruqyah. Di perspektif ruqyah itu memang tidak bisa diingkari. Mereka yang bisa tembus ke dimensi jin itu bisa merasakan atau bahkan sampai ke level melihat visual bahwa di alam sebelah dalam bulan-bulan tertentu, dalam fase-fase waktu-waktu tertentu, mereka itu muncul dan melakukan sebuah aktivitas-aktivitas yang kita tidak tahu. Nah, termasuk ritual-ritual yang dilakukan oleh para dukun, pelaku-pelaku ritual-ritual kejawen itu tidak menutup kemungkinan karena mereka memang merasakan sesuatu yang sangat kuat auranya di bulan ini. Gitu. Sehingga ketika mereka merasakan itu pada bulan ini bulan yang sangat istimewa untuk digunakan sebagai waktu lelaku ritual. Jadi gitu. Tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Maksudnya gitu. Jadi katakanlah begini ya. Hanya kita yang atau saya yang memang tidak tahu persisnya. Mungkin terjadi sebuah perayaan, katakanlah hari raya misalnya. Atau malah di situ para khodam-khodamnya keluar kemudian memberikan pada saat yang istimewa menunjukkan kekuatan mereka mendekat kepada senjata-senjata atau orang-orang yang melakukan lelaku ritual sehingga mereka yang melakukan lelaku itu kemudian bisa lebih mudah kuat pengaruhnya. Jadi itu tidak karena kemudahan, karena efektivitas di bulan Suro gitu.
sehingga banyak pelaku-pelaku ritual itu melakukan di bulan Suro. Gitu. Nah, jadi ada kemudahan lah, berbeda dengan di bulan-bulan yang lain, mungkin begitu. Dan ini juga kalau kita coba memaksakan untuk ngotak-atik matuk, kan nyatanya di Islam sendiri kan juga seperti itu. Rasulullah berpuasa. Ya, ada di kita kan mesti ada zaman, ada makan. Gitu. Artinya ada waktu-waktu tertentu yang dipilih. Nyatanya kita banyak dianjurkan berpuasa atau sholat malam pada sepertiga malam. Gitu. Ya. Itu kan waktu-waktu istimewa dan mudah untuk berkomunikasi. Bisa jadi hampir sama dengan seperti itu. Iya, saya yakin bahwa kalau Allah memilih di antara 12 bulan itu salah satunya bulan Muharram untuk bulan yang istimewa untuk dimuliakan oleh Allah. Kemudian Rasulullah juga banyak berpuasa, tentunya ada aura yang istimewa di bulan ini. Jadi ini mencoba otak-atik yang kira-kira logis. Ya. Kalau di tradisi Jawa di bulan Suro seperti ini ada ruatan. Jadi kalau ada ruatan mesti di bulan Suro. Ya. Kalau ruatan di bulan yang lain mungkin kalau ada ya agak jarang terjadi. Kecuali yang memaksa karena orangnya bermasalah terus minta tolong minta ruqyah. Dalam konsep jenengan ruqyah itu gimana sebenarnya? Ruqyah itu apa kesamaan ataupun mungkin apa sama dengan ruatan gitu. Iya, memang. Pada prinsipnya ruatan itu juga bagian dari ruqyah. Bagian dari ruqyah. Atau bisa jadi ruqyah dengan ruatan itu sama saja. Hanya istilah Jawa, istilah saja yang karena kultur yang berbeda, pengucapan berbeda, kemudian menimbulkan cara. Nah, cara atau lelakunya beda. Tapi secara umum ruatan itu juga ruqyah. Ketika Nabiullah Ibrahim ala nabiyina wa alaihi salam melihat putra-putra beliau mulai berkembang dengan baik, Nabiullah Ibrahim khawatir terjadi sesuatu, kemudian mendoakan u'aidzukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa min kulli ainin lamah. Saya minta perlindungan dari Allah untuk kalian berdua. Ini namanya juga ruat. Tidak jauh. Putra beliau kan dua, laki-laki semua. Kalau di Jawa kan juga ada itu. Diruat. Apa namanya, Mas? Kalau laki-laki dua. Itu jenis ruatannya apa? Ontang-anting. Sama toh. Istilahnya sama, hanya yang membedakan adalah nama. Tapi ontang-anting satu. Ontang-anting satu, laki-laki dua. Dicari itu. Tanya sama Ilham itu panitianya ruatan itu. Itu memang sebenarnya sama juga. Dan ketika Rasulullah mempunyai cucu kembar itu laki-laki dua juga diruat oleh Rasulullah dengan kalimat u'aidzukuma itu tadi. Artinya ini memang juga ruatan.